Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi jami'in ba'd. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, di tengah kesibukan kita mempunyai keluarga, kita mempunyai saudara, kita juga mempunyai orang-orang yang membantu kita, yang bisa kita sebut pembantu, pelayan, dengan sebutan yang macam-macam, mbak, bibi, atau apapun itu. Mereka sebenarnya sudah ada di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi, para pembantu tersebut ada dua kategori. Yang pertama, abdun, budak. Dan yang kedua, khadim, pelayan, sekedar pelayan tapi dia tidak budak. Di antara pelayan-pelayan atau pembantu-pembantu Rasulullah SAW adalah sahabat Nabi Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah bercerita, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sanawat. Aku pernah berkhidmah, melayani, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Lalu, apa yang aneh dari kalimat ini? Sebenarnya tidak ada yang aneh. Yang aneh tersebut ketika Anas bin Malik mengatakan, wa ma qala li lima. Namun Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan lima. Lima tersebut dalam bahasa Arab artinya, kamu kenapa? Ada apa ini? Semacam hentakan. Nabi SAW tidak pernah menghentak, menggertak, membentak, bersuara tinggi kepada pembantunya. Bagaimanakah beliau menghadapi anak-anaknya atau umatnya apabila dengan pembantunya tidak pernah membentak? Tentu dengan anak-anaknya lebih sopan, lebih santun lagi. Apa yang dikatakan Anas bin Malik ini diabadikan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwa beliau telah bertahun-tahun mengabdi dengan Rasulullah, namun Rasulullah tidak pernah berkata kasar. Lihatlah saat ini, bagaimanakah sikap kita, sikap orang-orang saat ini, bahkan mungkin dia yang disebut ustadz, kiai, atau orang-orang biasa yang punya pembantu dan pembantunya salah, lalu dia kemudian berkata dengan kata-kata yang kasar, membentak, dan lain-lainnya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, jika Anda, jika saya ini adalah pengikut pencinta Rasulullah, tentu kita tidak akan membentak pembantu, karena membentak mereka merupakan salah satu pelanggaran terhadap sunnah Nabi SAW. Anas bin Malik bercerita, Rasulullah apabila diperhatikan dari jauh, sungguh sangat mengagumkan. Apabila diperhatikan dari dekat, sungguh menambah cinta. Ungkapan ini beliau keluarkan ketika ada orang bertanya di kalangan tabi'in, ulama-ulama, murid-murid beliau yang akan menjadi ulama besar dari kalangan tabi'in. Tabi'in adalah murid-murid sahabat. Apa kata salah satu dari mereka? Riwayat ini disebutkan oleh Imam Darimi dalam Sunan Darimi dengan kualitas hasan. Wahai Anas bin Malik, sahabat Nabi, pelayan Nabi SAW, apakah wajah Rasulullah itu kasayf, seperti pedang? Maksudnya apa? Apakah wajah Rasulullah itu menyeramkan, tajam, menakutkan, tegas? Lalu Anas bin Malik bercerita dengan hadis yang tadi, Rasulullah apabila dilihat dari jauh, maka sangat mengagumkan. Yu'ajibur ra'i, sungguh mengagumkan. Apabila dipandang dari dekat, menambah cinta. Itulah Rasulullah SAW. Dalam hadis lain, Anas bin Malik ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, beliau menjawab, wajhuhu kal badar. Wajahnya bukan seperti matahari yang menyilaukan, tapi kal badar, seperti purnama, bulan purnama yang dipandang tanpa henti-hentinya, dipandang tanpa berhenti dari waktu awal sampai akhir, dan tidak akan merusak mata orang yang memandangnya, tidak akan menyakiti orang yang melihatnya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memandangnya sungguh satu hal yang sangat mulia. Wajar Rasulullah SAW mengatakan, tuba liman ra'ani wa amana bi, summa tuba liman ra'a man ra'ani, summa tuba liman ra'a man ra'ani. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan kualitasnya hasan. Beruntung orang yang pernah bertemu denganku,
atau bertemu dengan orang yang bertemu denganku. Maksudnya, tidak bertemu denganku, tapi bertemu dengan orang yang pernah bertemu denganku, yaitu sahabatku. Dan berikutnya dan berikutnya. Para pelayan, mungkin kita menilainya hina, tapi pada hakikatnya mereka sangat mulia. Apabila mereka mulia, tentu mereka kemuliaannya juga bergantung kepada kemuliaan tuannya. Apabila tuannya adalah orang paling mulia, maka itulah pelayan yang paling mulia. Anas bin Malik meskipun adalah pelayan, tapi dia pelayan yang paling mulia. Dan Rasulullah SAW mendoakan pelayan. Bayangkan, yang pertama Rasulullah tidak membentak. Yang kedua, Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah SAW mendoakanku. Apakah doa Nabi SAW terhadap Anas bin Malik? Doa-doa tersebut akan kita uraikan pada pembahasan berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW tidak mencaci, tidak mengata-ngatai para pelayannya. Maka kita lihat ketika ada seorang sahabat Nabi disebutkan bahwa Al-Ma'rur pernah melihat Abu Dzar. Al-Ma'rur bin Suwaid pernah bertemu Abu Dzar. Di saat itu Abu Dzar sedang menghardik dan mencaci seorang yang masih dianggapnya hina karena mereka berkulit hitam. Orang tersebut tiada lain adalah Bilal bin Rabah. Apa kata Abu Dzar? Ya aswad, wahai hitam, wahai orang yang berkulit hitam legam, wahai kerling, kira-kira begitu. Bilal bin Rabah meskipun orang yang dia sadar dirinya hitam, dia sadar dirinya tidak gagah, tapi dia tidak rela disebut orang hitam legam. Meskipun hitam legam, dia masih sahabat Rasulullah SAW. Maka kisah penolakan Bilal bin Rabah dan cacian hinaan dari Abu Dzar tersebut sampai kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, innaka mru'un fika syai'un minal jahiliyah. Di dalam riwayat lain, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya di dalam dirimu ada sesuatu yang masih bersifat jahiliyah. Jahil berarti bodoh. Maka orang yang mencaci orang lain berarti dia bodoh. Kenapa? Dia tidak tahu bahwa dirinya juga mungkin lebih hina daripada orang yang dia hina. Bukankah kita adalah orang hina? Rasulullah SAW mengatakan ketika melewati tempat pembuangan tinja, tempat pembuangan bangkai, apa kata Rasulullah? Zakat dunia. Itulah dunia. Kita bagian dari dunia. Dan kita hina seperti itu. Hanya ketakwaanlah yang mengangkat kita. Bilal bin Rabah meskipun hitam, namun derajatnya sudah diangkat oleh Allah karena ketawaannya, karena keimanannya, karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Maka ketika dipanggil hitam dengan nada hinaan, Bilal bin Rabah langsung menolak dan mengadukannya kepada Rasulullah. Wajar jika Rasulullah kemudian berkomentar, wahai Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, di dalam dirimu ada sesuatu yang masih bersifat jahiliyah. Meskipun dia sudah Islam, tapi di dalamnya masih ada sesuatu yang jahiliyah. Apa maksud hadis ini? Penghinaan ternyata masih ada di zaman Nabi. Namun Nabi kemudian mengajarkan untuk tidak melakukannya itu.
Dan Nabi mengatakan itu adalah perbuatan jahiliyah. Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, hum ikhwanukum. Mereka meskipun berkulit hitam, mereka meskipun budak-budak, mereka meskipun mantan budak atau pelayan, ikhwanukum, saudara seimanmu. Wa khawalukum, dan masih saudaramu. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Kebetulan Allah muliakan kamu sehingga mereka menjadi orang-orang yang berada di bawah tanggunganmu, di bawah derajatmu, di bawah aidikum, di bawah kekuasaanmu. Sehingga mereka menjadi pelayan kita, menjadi budak-budak di zaman sahabat Nabi. Lalu Nabi mengatakan, faman kana akhu tahta yadi. Siapa yang saudaranya, yang statusnya sekarang adalah pelayannya, falyut'imhu mimma ya'kul. Maka hendaklah dia beri dia makan seperti dia makan. Memberi pelayan atau budak makan seperti kita makan. Wa yulbishu mimma yalbis. Dan memberi dia pakaian seperti tuannya berpakaian. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Dan jangan beratkan mereka suatu hal yang mereka tidak sanggupi. Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Bahkan Nabi mengajarkan, seandainya kamu membebani mereka, maka berilah mereka beban, tugas, lalu bantulah mereka. Fa'ainuhum, maka bantulah mereka dalam melakukan tugas. Lihatlah Nabi SAW memperlakukan budak-budaknya, memperlakukan para pelayan-pelayannya seperti saudaranya sendiri. Jika mereka susah, maka dibantu. Bukankah innamal mu'minuna ikhwah, para sahabat? Nabi kemudian memahami bahwa orang beriman semuanya bersaudara, meskipun statusnya ada yang tuan, ada yang budak, atau ada yang kita sebut pelayan atau pembantu. Mereka semua sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kamu di sisi Allah hanyalah orang yang paling takwa. Barangkali pembantunya zikirnya lebih kuat, ketulusannya lebih tinggi, rasa rendah dirinya di hadapan Allah lebih tinggi daripada tuannya yang merasa sombong. Hati-hati kepada sahabat-sahabat sekalian yang pernah meninggikan hatinya, menghina para pembantunya, karena Rasulullah pernah bersabda, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada satu rasa kibr, rasa sombong, rasa lebih, rasa menghinai orang lain. Sahabat Zakat TV yang muliakan Allah, Rasulullah SAW mengungkapkan kalimat ini sangat umum, berarti termasuk kepada ulama sekalipun yang menghina murid-muridnya, guru-guru yang menghina orang-orang yang belajar kepadanya. Termasuk juga dalam konteks ini adalah para tuan-tuan yang menghina pembantu-pembantunya. Sahabat Zakat TV yang muliakan Allah, dalam hadis lain, Nabi menyebutkan kata khadim. Apa kata Nabi SAW? Idza ata ahadukum khadim. Idza ata ahadakum khadim. Apabila pembantu salah seorang kalian mendatangi kalian, bita'amihi, dengan makanan yang dia telah buat, fa illam yujlishu ma'ahu, jika dia tidak mau untuk makan satu tempat atau satu majelis dengan pembantunya, falyunawilhu, maka hendaklah orang tersebut yunawilhu, memberikannya, menyampaikan kepadanya lukmatan atau lukmatain atau aklatan atau aklatain. Lukmah itu artinya satu suap, atau lukmatain dua suap, akla aklatain satu makanan atau dua makanan. Maksudnya adalah hendaklah dia memberi makanan apa yang dia makan kepada pembantunya. Fa innahu wali ilaj. Kenapa? Karena Nabi SAW menganggap mereka itu sebagai saudara kita. Kita bisa menjadi orang yang meniru Nabi dalam bersikap terhadap orang-orang yang di dunia ini adalah orang yang rendah statusnya dengan kita, khususnya para pembantu kita. Setelah yang satu ini, kita akan menyebutkan kisah-kisah lain mengenai Nabi dan para sahabat.
Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah. Suatu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salasatul lahum ajran." Ada 3 golongan yang mereka mendapatkan 2 pahala sekaligus. Yang pertama, rajulun min ahli kitab amana bi nabiyyi wa amana bi Muhammad. Yang pertama, ahli kitab, orang-orang yang pernah beriman dengan kitab-kitab terdahulu, lalu mengimani kitab-kitab tersebut, dan sekaligus mengimani Nabi Muhammad SAW. Mereka mendapatkan 2 pahala. Dan yang kedua, wal abdul mamluk idza adda haqqallahu haqqa mawalih. Yang kedua adalah budak atau pelayan yang mereka menunaikan hak Allah dan hak-hak tuannya. Dan yang ketiga, rajulun kanat lahu amatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha. Seseorang laki-laki yang mempunyai budak, lalu dia merdekakan budak tersebut, lalu dia addabaha, dia ajari, dia didik, lalu memperbagus pendidikannya, pengajarannya. Wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha, bahkan mengajarinya dan memperbagus, mempercantik pengajarannya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, 3 golongan tadi yang berkaitan dengan konteks kita saat ini adalah golongan yang ketiga. Orang yang mendapatkan 2 pahala sekaligus adalah kelompok ketiga, yaitu orang yang mempunyai budak atau pelayan, lalu dia menyikapinya dengan cara yang sopan, santun. Nabi mengungkapkannya, fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha. Dia mentakdib, mengajarkan budi pekerti kepada budak-budak tadi, lalu memperbagus budi pekertinya, memperbagus cara pengajarannya. Ungkapan ini menunjukkan bahwa seorang budak, seorang pelayan, apabila budak hanya punya hak setengah hidup, maka pelayan di zaman ini masih punya hak 1 penuh, bahwa dia makhluk yang merdeka, manusia merdeka. Maka mereka mempunyai hak pendidikan. Artinya apa? Sebenarnya ketika ada pembantu kita ingin mengatakan saya ingin mendapatkan pendidikan, maka dia punya hak untuk mendapatkannya. Praktek-praktek ini lucunya, dan kita sangat heran, sudah ditemukan di berbagai negeri-negeri yang konon itu belum muslim. Seperti Hong Kong misalnya, di sana para pembantu sudah mendapatkan 1 hari libur. Bagaimanakah dengan Anda? Bagaimanakah dengan kita? Apakah sudah memberikan 1 hari libur setiap minggunya? Dengan hari libur tersebut, si pembantu atau si budak akan mendapatkan hak dia sebagai manusia penuh. Bisa jalan-jalan, atau bisa bekerja di tempat yang lain, atau dia bisa mendapatkan pendidikan. Sesuai dengan hadis tadi, Nabi SAW memberi hak pendidikan untuk budak. Itulah yang Nabi sebutkan, orang yang mendapatkan 2 ganjaran pahala, 2 pahala besar. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, negeri kita yang konon disebut sebagai mayoritas muslim malah memperbudak para pembantu, para pelayan kita. Ini berbeda dengan negeri-negeri yang masih kita anggap non-muslim, tapi mereka sudah memperlakukan pelayan-pelayan mereka seperti makhluk yang merdeka. Padahal itulah
sebenarnya misi Rasulullah. Di zaman Rasulullah, praktek perbudakan masih susah dihapuskan. Maka beliau selalu mengajarkan dengan bahasa-bahasa yang sangat sopan sekali, tetapi pasti bahwa orang yang memerdekakan budak lalu menikahinya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Itulah cara Rasulullah SAW memerdekakan budak, memberikan hak penuh hidup kepada para budak. Begitu juga ketika ada orang melakukan satu kesalahan agama, misalnya dia menganggap istrinya seperti ibunya, punggungnya seperti ibunya, maka dia wajib membayar kafarah, tebusan. Salah satu tebusannya jika budak masih ada, maka Nabi mengatakan fatahrirul raqabatin, melalui firman Allah dalam surah Al-Mujadalah. Maka orang tersebut wajib untuk memerdekakan budak. Itulah pilihan pertama. Sebelum yang kedua, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian jika tidak sanggup, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memperlakukan budak, memperlakukan pembantu seperti manusia. Inilah ironisnya negeri kita yang notabene muslim, tapi malah memperlakukan pelayan-pelayannya, pembantu-pembantunya seperti budak. Hari libur pun mereka masih bekerja. Hari libur pun mereka masih dibentak-bentak oleh tuannya. Hati-hati, sahabat Zakat TV yang melakukan Allah. Bentakan kita, hardikan kita, membuat kita dinilai di sisi Rasulullah sebagai orang yang innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau masih mempunyai sisi jahiliyah. Orang-orang yang masih belum tercerahkan. Orang jahiliyah adalah orang-orang yang masih kolot. Artinya apa? Orang yang meskipun pakaiannya necis, orang yang mempunyai harta yang banyak, mobilnya bagus, rumahnya bagus, tapi menghardik pembantunya, sebenarnya dia adalah orang yang sangat kolot, orang-orang yang sangat hina, orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak diridai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Zakat TV yang akan Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang dapat memperlakukan pembantunya, pelayannya seperti Rasulullah melakukan Anas bin Malik, memperlakukan sahabat-sahabat yang lain. Semoga kajian hadis ini bermanfaat dan kita dapat meniru ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.